Iya, Shalom dari Studio Mini BPD GBD Jakarta. Selamat datang, selamat bergabung bersama kami di Ngeteh Ngobrol Teologi. Di sebelah kiri saya, Anda pasti sudah kenal dengan beliau selaku Ketua BPD GBD Jakarta, Bapak Pendeta Kiki Cahyadi, MTH, sekaligus juga Gembala Sidang GBI Geraha Niaga ya Pak ya? Betul. Yang terletak di Jakarta Selatan. Sekarang di barat. Oh, di Jakarta Barat. Karena perbatasan. Perbatasan. Iya. Oke. Dan selaku KB Teologi BPD Jakarta, Bapak Pendeta Bun Bintat juga selaku Gembala Sidang GBI Glory United. Glory, haleluya. Ya, bagaimana kabar Bapak Ibu semua dalam menjalankan tugas pelayanan? Tentunya ada banyak sekali tantangan, tapi kita percaya bahwa tuntunan dan pertolongan daripada Roh Kudus akan selalu membimbing sehingga pelayanan kita selalu menjangkau jiwa dan berkemenangan hari lepas hari. Ya, doa kami Anda semua semakin diberkati dan terus diberkati. Gereja bisa mengembangkan ke kiri bagi hormat kemuliaan Tuhan. Hari ini semoga yang kita bicarakan juga akan memberikan sebuah panduan ya, atau mungkin guidance untuk bisa melihat dan merefleksikan ke diri kita, apakah ini berguna dan bermanfaat, apakah saya sudah menjadi seorang hamba Tuhan yang berkenan di mata Tuhan. Karena hari ini kita masih dalam seri murid-murid Yesus dan kita masuk dalam satu tokoh yang dikenal sebagai Andreas atau Andrew. Tapi ada satu nama selain Andrew, apa Pak tadi Pak? Ada yang namanya Andris. Andris. Ada lagi Andarias. Andarias? Enggak, saya enggak ngerias gitu. Oke, tapi bicara mengenai Andris, kan salah satu putranya Pak Kiki namanya Pak Andris kan? Betul. Betul ya? Berarti kita mau tanya dulu nih, kenapa Pak Kiki kok tergerak menggunakan nama itu gitu? Pasti ada sesuatu deh. Nama itu nama titipan. Jadi titipan dari keluarga. Karena pihak keluarga dari mertua perempuan saya itu ada salah satu yang bernama Opa Andris. Oh, Dari Tomohon, dari Sulawesi Utara. oke. Jadi akhirnya mertua saya bilang kalau nanti ini anak lahir laki-laki, tolong kasih nama Opa, salah satu Opa yang ada di Tomohon, Sulawesi Utara, namanya Andris. Andris. Rupanya kakaknya juga tuh nama titipan juga. Oh gitu, jadi titipan semua ya? Iya, nama dari Opa, tapi dari pihak mertua laki-laki. Oh oke. Tapi kalau bicara mengenai titipan, saya langsung nitip pertanyaan nih ke Pak Bun Bintat ini. Kalau di Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai sekian lah kira-kira, tertulis Andreas itu atau Andris itu adalah murid pertama Yesus, betul? Atau bagaimana? Yang mengikuti Yesus. Oh, dia yang dipanggil. Yang maksudnya. dipanggil. Iya. Itu catatnya terusnya apa situ? Iya, tercatat dia adalah murid yang pertama mengikuti Yesus dalam pelayanan Yesus. Yang pertama kali ketemu dia berarti ke Tuhan. Lihat dia. Nah, kalau kali pertama ketemu dengan pertemuan pertama itu kan biasanya berkesan dan terkesan bahwa itu menjadi prioritas bukan kalau menurut Pak Bun Bintat? Tidak mesti ya, karena respon dari yang bersangkutan juga kan. Respon dari pribadi. Apa yang bisa dibawa mengenai Andreas kalau dari Pak Bun sendiri? Kalau Alkitab memang tidak mencatat begitu banyak informasi tentang karakternya si Andreas ini. Tapi paling tidak beberapa kali disebutkan seperti dia memperkenalkan Tuhan Yesus kepada saudaranya Simon Petrus. Mungkin karena dia kali pertama ketemu itu ya. Jadi saudaranya. Kemudian juga tentang Tuhan Yesus membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan buat 5.000 orang itu, dia juga yang membawa 5 roti dan 2 ikan itu. Gitu. Iya, memperkenalkan. Walaupun akhirnya dia mempertanyakan buat apa gini. Nah, ini menarik nih. Dia membawa 5 roti 2 ikan, tapi kok dia tanya juga ini buat apa? Tapi nurut gitu ya. Iya. Pernah gak ada hal-hal seperti itu dialami para hamba Tuhan atau para gembala terutama atau orang-orang yang terpanggil? Iya, tapi buat apa nih gitu? Ada nggak seperti itu dalam dunia pelayanan kalau menurut Pak Gigi? Ada, pasti ada. Kita temukan fenomena-fenomena pengalaman
pengalaman itu pasti ada. Gitu. Jadi ada misalkan orang menawarkan sesuatu kepada kita, bawa sesuatu, tapi dia ada yang pikir sebenarnya ini buat apa ya, gitu. Terus berguna nggak ya, kira-kira begitu. Itu bisa ada terjadi di dalam sebuah pelayanan bisa. Gitu. Dan itu bukan sesuatu kekeliruan ya. Katanya orang gini, kalau kita iya itu harus tahu alasannya. Iya, iya. Dibilang kekeliruan mungkin apa kita bilang sebagai satu keraguan-raguan gitu. Keraguan-raguan bahwa meskipun dia memperkenalkan tapi dia masih ragu dengan hal itu. Seperti tadi kan di Alkitab Andreas dibawa anak kecil, dia perkenalkan pada Yesus. Nih yang punya roti nih, tapi dia berpikir mana mungkin roti seperti sedikit ini bisa memberi makan 5.000 orang. Jadi akhirnya dia juga ragu dengan orang yang dia kenalkan. Gitu. Yang saya tahu sih memang Andreas ini orang yang dia dikenal dengan si penghubung ya. Iya, the connector. Iya, gitu. Kalau menurut saya ini unik kok. Orang ini unik gitu. Salah satu keunikan yang Tuhan Yesus pilih jadi murid Yesus gitu. Kan orang pertama bahkan kalau saya tidak salah dia dulu murid dari Yohanes Pembaptis. Ya. Ya. Iya, sudah ikut Yohanes dulu. Betul. Akhirnya dia jadi orang yang pertama yang dipanggil untuk menjadi murid Yesus. Ya, gitu. Ya itulah keunikan dia tadi. Jadi sebenarnya tuh kalau dibilang kekeliruan, mungkin keunikannya dia kali. Keunikannya dia. Keunikannya dia. Tapi kadang-kadang kita juga suka ragu juga ya dalam menjalankan satu tanggung jawab pelayanan. Apalagi mungkin barangkali ada yang saat ini merasa benar nggak sih saya ini jadi gembala sidang? kok situasinya kok kayak begini barangkali ya. Sehingga masih nurut sih gitu. Tapi kok apa iya ya? Nah itu Pak Bun pernah nggak mengalami itu? Karena Andreas saja mengalami itu gitu yang sudah dipanggil Tuhan Yesus pertama kali, tapi juga berpikir dalam logikanya dia, oke, saya nurut cari yang itu ya, saya sudah cari nih, tapi ini buat apa dulu? Terus nggak mungkin itu kan pemikiran, tapi masih nurut. Nah, kadang-kadang kan dunia pelayanan juga seperti itu. Pernah nggak alami hal seperti itu? Mungkin barangkali bisa dibagikan. Kalau meragukan tentang panggilan pelayanan sih belum pernah kepikir ke sana. Belum pernah pikir ke sana. Tapi kalau seandainya ada rekan-rekan kita yang mungkin sehari-hari ini, apalagi sekarang kan ada banyak sekali pergumulan-pergumulan ya dengan keadaan ekonomi sekarang, perubahan regulasi dan lain sebagainya. Jikalau itu menjadi benih-benih keraguan, kira-kira apa yang harus dilakukan? Karena tapi tetap mau taat sebagai pelayan Tuhan. Jangan ragu, karena itu bukan sekedar panggilan dari pihak Tuhan, tapi penyerahan diri kita kepada Tuhan itu. Kalau saya lebih fokus kepada ketika saya sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, menjadi pelayannya dia menerima gitu, Tuhan menerima. Jadi kita tidak berfokus hanya dari pihak Tuhan panggil gitu, baru menjadi teguh gitu. Tapi penyerahan kita kepada Dia, kan Tuhan tidak pernah menolak orang menyerahkan diri kepada Dia. Gitu. Jadi kalau saya secara pribadi kalau lihat panggilan, kita kan tidak pernah dengar, Bun minta jadilah hambaku, kan nggak gitu kan? Apakah Bapak punya pengalaman seperti itu? Mungkin ada orang seperti itu, ada ya kan? Ya. Iya, tapi saya kira kan tidak banyak loh. Ya. Kayak saya pribadi nggak dengar begitu. Saya pribadi ketika melayani Tuhan ya saya sudah mengenal Tuhan. Lalu apa arti hidup ini kalau bukan mengabdi kepada Tuhan? Saya berpikir kan, mengabdi kepada siapa yang paling penting? Kepada Pencipta loh. Iya. Nah itu saya menyerahkan diri gitu. Dalam situasi seperti ini, apa yang bisa dilakukan untuk kita bisa benar-benar berserah kepada Tuhan? Selagi kita harus mengikuti mekanisme roda kehidupan yang semakin berat. Gitu. Jangan meragukan Tuhan. Tuhan tuh hidup. Setiap apa yang kita katakan, apa yang kita komitkan kepada Dia, Dia respon. Dia tahu. Tuhan tahu apa kita percakapan di hati kita. Jadi jangan ragu ketika kita sudah pernah menyerahkan diri kepada Dia. Gitu. Jangan ragu. Kalau dari semangat Andreas tadi, keunikan tadi, bisa nggak dibawa sebuah semangat juga bahwa kayaknya Andreas emang harus ada semangat di dalam diri kita, karena dia yang bawa Petrus kan? Betul. Ya, kadang-kadang kita malah lebih suka
delegasikan semangat itu kepada orang lain. Ayo jangkau jiwa-jiwa. Lah kitanya malah tidak menjangkau. Gimana tuh Pak? Nah, ini memang yang waktu saya baca sekilas tentang Andreas ini, dia kan dikenal juga dengan si penghubung orang, si penghubung orang. Nah, dari kisah yang dia lakukan ketika dia menerima panggilan pertama dari Tuhan Yesus Kristus, dia sering melakukan hal itu. Tadi kan udah dikasih contoh kan, dia ngajak Petrus dan yang lain-lain. Nah, makna rohani yang saya dapat dari kisah Andreas ini adalah bahwa kita juga harus melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Andreas. Jangan kita hanya tapi kita suruh orang, tapi kita sendiri tidak pernah mau mengajak orang untuk datang kepada Yesus. Nah, ini menarik nih. Ya kan? Ya. Kadang-kadang kita mungkin bisa bilang, ayo kamu pergi beritakan Injil. Tapi kita sendiri juga nggak pernah mau ngajak orang untuk datang kepada Yesus. Bahkan kan pernah satu kali saya mengikuti satu acara gitu ya. Ada seorang boton bilang bahwa konteksnya waktu itu bicara tentang penginjilan. Ternyata yang membuat saya kaget adalah ada seorang hamba Tuhan atau pembala yang nggak pernah menginjil. Berarti cuma dia bisa khotbah, tapi dia tidak pernah bawa ngajak orang gitu. Maksud penginjilan memperkenalkan Yesus kepada seseorang itu. Jadi hanya memperkenalkan yang melalui khotbahnya saja. Tapi tidak menjangkau hati orang itu. Iya. Dia menginjil di kandang berarti. Enggak lah, orang pindah-pindah ke semana-mana kok. Di kandang sendiri, kandang kawan Kristen maksudnya. Sampai kadang-kadang teman sendiri ngundang susah gitu ya. Karena jadwalnya banyak Pak, padat itu. Ya dia menginjil yang sudah Kristen kan. Iya. Jadi itu sebenarnya jadi koreksi kita harusnya. Kita tuh pinter khotbah mungkin. Tapi khotbah untuk kalangan kita saja. Tapi kita tidak pernah Bersaksi menceritakan Iya. dan membawa orang itu kepada Yesus. Andreas dia buktikan loh. Makanya disebut si penghubung orang. Nah, terlepas dari segala hal apapun, saya lihat ini menurut saya sesuatu hal yang baik yang perlu ditiru gitu. Kita sebagai seorang hamba Tuhan, apalagi kita sebagai gembala sidang ya. Begitu. Jadi jangan lupa loh, kita masih punya tugas. Seperti Andreas. Betul. Wah. Kita mesti bawa orang, memperkenalkan orang kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke. Ya mungkin ada yang berasa ketancap gitu ya, tapi ini sebenarnya bukan untuk apa gitu ya. Tapi kita bicara fakta. Nah, faktanya lah yuk kita minum dulu. Ngeteh dulu Pak, silakan Pak. Ini kalau nggak ngeteh beneran kayaknya nggak lengkap ini. Nah, maksudnya Pak Kiki, kita itu harus aktif bersaksi ketika kita berbelanja atau kita beli sesuatu kan. Apa gembala Kalau sidang kan saya sekarang kan gembala sidang sudah repot Pak. Apa gunanya saya punya pengerja lalu saya sudah merancang dan membuat jadwal, oke 5 orang kirim ke sana, 5 orang ke sini jangkau, itu kan itu bagian dari oh iya bukan penginjilan tuh ya. Tapi kalau pendeta tambah banyak tambah bagus. Kalau saya pribadi bahaya ya. Bener loh. Bahaya loh, kita nggak kepikir ke sana, bahaya ya Pak. Kalau saya pribadi, kalau saya suka belanja di toko-toko ya, saya suka nanya, Ci, kok sudah pernah gereja belum? Jadi terjadi percakapan tentang penginjilan. Iya. Wah itu menarik. Contoh saya juga punya pengalaman. Iya. Waktu kami ikut acara MPL ya, di satu tempat gitu. Lalu ketika lagi acara santai, biasalah kita nih bukan dibawa ya, dalam arti kata kita jalan-jalan nih di satu pasar. Lalu ketika kita pengen beli oleh-oleh pulang, lalu kita nanya, maaf Bapak ini orang Kristen atau bukan gitu. Oh bukan. Yang mengejutkan dia katakan gini, saya ateis. Langsung dia ngomong. Oh iya. Lalu kesempatan kami ini rombongan belanja di sini. Kami ini semuanya pendeta. Jadi sekaligus secara langsung kan kita memperkenalkan lah. Kalau pendeta kan dia tahu pasti ini orang Kristen. Iya. Tuhannya adalah Tuhan Yesus Kristus. Iya. Gitu. Jadi ya
secara tidak langsung kan kita memperkenalkan kepada dia, begitu. Nah, seharusnya pun kita harus begitu. Saya ini punya tim pelayan ya di GBI RGN, Ruko Graniaga. Oh, RGN namanya, Ruko RGN, Graniaga. ya, disingkat RGN. Nah, dia ini tim pengembalaan lah, tim pastoral kita. Dia kerjanya ngojek, nge-grab. Tapi yang saya nggak sangka adalah saat nge-grab dia suka cerita tentang Yesus. Haleluya. Nah itu yang saya bilang ini sesuatu yang baik dan menarik menurut saya. Dia cerita tentang, jadi kayak Andreas nih, dia jadi penghubung, dia ceritakan. Dia malah kadang di orang nanya, Pak, kenalan, Bapak nama siapa dia nak? Ketika dia nanya betul, nama saya Ketut. Oh, Bapak orang Bali ya? Lalu orang kan punya pemikir orang Bali pasti kan agamanya A gitu kan ya. Orang udah tahu gitu. Cerita, oh Bapak enggak ini ya. Lalu dia, Bapak agamanya itu ya? Oh bukan. Dia kaget loh. Jadi Bapak agamanya apa? Saya agamanya Kristen, Pak. Nah ditanya, kok bisa jadi Kristen? Nah di situ kesempatan dia cerita tentang Yesus. Jadi tuh ada cara untuk bisa masuk gitu. Ya selalu ada. Ada cara. Selalu ada momen ya. Di pengalaman saya kan dulu sebelum Kristen kita kan sebelum jadi pendeta kita kan remaja kan pemuda. Kita suka bagi traktat. Nah iya, traktat yang kecil-kecil betul. Zaman ke Jakarta itu masih ada tukang becaknya. Kita naik becak kita tanya dulu cerita tentang Tuhan Yesus. Jadi kalau terbiasa selalu ada saja pembicaraan. Betul. Ada pembicaraan gitu. Betul. Ya, Traktat tuh sebenarnya sangat efektif ya sebenarnya. Walaupun terdengar seperti konvensional banget gitu ya. Udah nggak ini, kok masih traktat sih, kenapa nggak sharing aja di WA gitu. Tapi sekarang kita bersyukur kan adanya YouTube kan. Iya. Udah lebih komunikatif ya. Lebih komunikatif. Cuman kalau di YouTube kadang-kadang ya harus selektif juga ya. Kalau traktat kan kita sudah langsung based on pengajaran yang kita memang bawa gitu ya. Tapi anyway, bicara mengenai pertanyaan tadi itu menarik tuh. Sudah pernah ke gereja belum? Sekarang lagi ngetren nih Pak. Iya, atau kalau saya biasa gereja di mana? atau biasanya Gitu. Ini gimana? Biasa gereja di mana? Oh ya udah gereja saya aja, itu gimana Pak? Wah, itu enggak, itu tolong dijawab. Ya, ada itu dasarnya agak repot. Jadi kalau biasa saya tanya itu adalah sudah pernah dengar belum nama Yesus? Gitu. Itu mereka menarik tuh kalau di pengalaman saya dibeli termasuk ke Roxy. Saya pernah satu kali ke Cengkareng waktu itu ganti mobil, nitip mobil, ya kan, ganti. Terus ternyata waktu ngobrol itu dia orang okkultisme doh. Terus saya bicara dia bilang gini, saya lihat ada sinar yang melindungi kamu katanya. Tadi dia banyak roh jahatnya katanya, ternyata dia okkultisme gitu. Oh dia bisa ngeliat jadi. Iya. Ya saya bicara dengan Tuhan Yesus kepada dia gitu. Dia tuh tipenya orang teknis. Iya. Iya, tapi yang disampaikan Pak Bun Minta dan Pak Kiki itu juga jujur saya alami juga di berbagai kesempatan, dan saya yakin Anda pasti mengalami juga kan. Jadi itu kesempatan kita sebenarnya untuk tidak meninggalkan dasar panggilan kita adalah untuk menjangkau jiwa pada akhirnya. Betul, tugas gembala sidang adalah untuk mengatur pengutusan ya setelah pemuritan, pengembalaan. Tapi jangan sampai ya kita lupa sendiri untuk menginjili orang juga. Betul. Ya. Kita bawa orang kepada Yesus dari hidup kita kan langsung. Gitu. Seperti Andreas ini, kalau kembali konteks yang kita bahas tentang Andreas, kalau menurut saya nih Tuhan Yesus tuh luar biasa ya, memilih orang yang ternyata orang itu punya kayak kita tuh panggilan seperti itu. Kan nggak semua orang pengen seperti itu gitu. Dia jadi penghubung, makanya ketika saya lihat, wah Andreas ini dijuluki si penghubung gitu, hebat juga penghubung. Nah kata penghubung itu mengingatkan kita pun harus jadi penghubung kepada orang lain supaya orang lain itu bisa mengenal Yesus dalam hidup. Sebenarnya tidak susah jauh-jauh, kita bisa jadi Andreas di keluarga kita juga ya Pak. Iya. Mulai dari keluarga kita ya, karena seringkali kita sibuk melayani, ada pertemuan keluarga nggak pernah bisa datang.
ada panggilan, padahal itulah jiwa-jiwa yang sebenarnya bisa kita injili. Menutup pembicaraan kita mengenai Andreas, terlepas dari memang di Alkitab tidak ditulis Andreas martirnya seperti apa, tapi kalau dari buku-buku sejarah tradisi gereja itu katanya di X ya, dengan salib X ya, betul? Iya betul. Pak Buntar di kabit teologi betul nih. Di Yunani ya. Iya, X itu salib Yunani atau salib, apa nih? Kita luruskan dulu. Salib itu kan cross itu 2 palang kayu gitu. Dia bisa begini, bisa begini bentuk tarungnya. Dan dasar Andreas itu di martir dan disalib itu dengan X memang karena tradisi Yunani atau dari kemauan dia sendiri? Sama seperti Petrus. Kalau informasi yang saya baca, saya tidak menemukan itu sih. Hanya memang disalibnya adalah X gitu ya. Atau mungkin juga karena dia mungkin merasa tidak layak seperti Petrus kan, tidak pantas disalib seperti gurunya gitu. Iya. Oke. Ya, kita kembali ke bagian terakhir. Tadi seperti yang Pak Kiki sampaikan, Pak Bun Mintat, apa yang bisa Pak Bun Mintat bagikan supaya semangat Andreas ini benar-benar tetap ada menjadi dasar pelayanan setiap hamba Tuhan, sesibuk apapun karir pelayanannya? Ya, walaupun kita sudah jadi gembala, tapi jangan lupa kita kan pribadi harus menjadi saksi. Iya. Ya, selain dari kehidupan kita, tapi kan ada orang-orang tertentu yang mungkin momen bertemunya tidak banyak. Kita harus bersaksi, harus bicara. Kalau hidup kita kan dia kan selalu sama kita. Iya. Ya kan, kalau keluarga kan ya saksi hidup dulu dong, jangan banyak ngomong dulu kan, di hidup kita setiap hari. Gitu. Kalau ada orang tertentu yang kita momen ketemunya tidak jarang, kita perlu menyampaikan tentang siapakah Kristus itu kepada mereka, ya supaya mereka paling enggak bisa tahu bahwa ada juru selamat, ada Tuhan yang telah datang untuk menyelamatkan manusia. Gitu. Sebagai ketua, makasih Pak Bumintar. Sebagai ketua BPD, juga selaku gembala sidang RGN, terus seorang ayah dan seorang suami. Kalau dihitung-hitung kayaknya nggak cukup 24 jam kali 7 hari. Tapi bagaimana Pak Kiki bisa memaknai penginjilan ini dalam pelayanan Bapak secara pribadi yang bisa dibagikan supaya bisa jadi panutan? Karena ini menjadi modal yang utama sebenarnya supaya setiap gembala-gembala di GBI juga semangat penginjilannya itu tetap ada gitu. Silakan Pak. Satu hal kadang-kala yang kita lupa tentang harus kembali kepada amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Matius 28:19 berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Jadi sebenarnya itu tugas kita, ya, memuridkan. Jadi jemaat yang kita dipercayakan, jangan lupa tuh dimuridkan. Ya, nggak cukup jadi orang Kristen tapi dimuridkan. Nah sebelum jadi orang Kristen, nah tentunya kita pun jangan lupa bahwa kita harus memberitakan kabar Injil kepada semua bangsa, kata kita. Sebenarnya sesibuk apapun kita, ketika ada kesempatan kita harus tetap menjadi Andreas kembali, memberitakan, membawa kabar tentang Yesus agar dunia mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Amin. Ya, saya percaya mulai hari ini kita mulai bangkit dan kita mulai menggunakan semangat Andreas, yaitu menjadi penghubung mulai dari keluarga kita barangkali. Iya. Jadi keinget kan ada orang-orang di keluarga kita yang mungkin mereka sebenarnya butuh loh tentang kabar tentang Kristus, bukan butuh kabar tentang kesibukan pelayanan kita. Tapi yang pasti kami bersuka cita kalau Bapak Ibu semuanya semakin sibuk dalam pelayanan, karena itu tandanya Bapak Ibu semakin diberkati. Namun jangan lupa semangat menghubungkan orang-orang dan jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan pembahasan masih dari murid Kristus dan masih dari studio mini BBRI Jakarta. Terima kasih banyak, sampai jumpa di Teh Ngobrol Teologi.